Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurcah Febrianto dari Teknik Industri Unisida tahun 2023. Di sini saya akan mereview jurnal tentang proses bisnis manajemen sumber daya manusia, di mana saya menggunakan jurnal yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Motivasi Kerja, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan objek penelitian di PT Delta Satria Dewata dan Pasar. Adapun pendahuluan, sumber daya manusia merupakan faktor penting yang mengendalikan maju atau mundurnya organisasi. Setiap organisasi menginginkan dan berusaha untuk mendapatkan sumber daya manusia yang bisa mewujudkan dan mencapai tujuan organisasi tersebut. Keberhasilan perusahaan sangat bergantung kepada kinerja karyawan. Karyawan adalah aset terpenting dalam kesuksesan perusahaan. Maka, perusahaan harus selalu memperhatikan kinerja dari setiap karyawannya untuk meningkatkan produktivitas perusahaan itu sendiri. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah kompetensi, motivasi, dan disiplin kerja, yang dimana ketiganya ini sangat diperlukan dalam perusahaan guna meningkatkan kinerja di antara karyawannya sehingga perusahaan bisa dengan mudah mencapai target pemasaran dan kemajuan. Ada kerangka berpikir dan hipotesis. Di sini disebutkan flowchart di mana kendala-kendala yang sedang dihadapi di PT Delta Satria Dewata ini. Di mana di PT ini terjadi fenomena yaitu menurunnya penjualan dengan mengindikasi akibat kurangnya kompetensi, motivasi, dan disiplin dari karyawannya. Bisa dilihat ada beberapa pertanyaan, yaitu apakah kompetensi itu berpengaruh, apakah motivasi itu berpengaruh, dan apakah disiplin kerja itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Delta Satria Dewata ini. Oke, lanjut jasa. Selanjutnya ada hipotesis, di mana hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, di mana masalah-masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Adapun hipotesis 1 itu kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, dari hipotesis 2, di mana motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, hipotesis 3, disiplin kerja berpengaruh positif terhadap karyawan. Selanjutnya, ada metode penelitian. Metode penelitian di jurnal ini ada beberapa komponen. Yang pertama ada definisi operasional variabel penelitian itu sendiri, di mana variabel itu terdiri dari kompetensi, motivasi, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Jenis-jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif, serta sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Yang ketiga ada metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi secara langsung, wawancara dengan pihak PT, melakukan kuesioner, dan dokumentasi. Yang keempat ada teknik analisa data, di mana teknik analisa data ini terdiri dari teknik uji asumsi klasik, teknik uji regresi linear berganda, analisis korelasi berganda, analisis determinasi, uji F, dan uji T. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama ada uji asumsi klasik, di mana ditampilkan tabel yang memunculkan toleransi dan VIF. Kompetensi memiliki toleransi 0,707,
motivasi kerja memiliki toleransi 0,685, dan disiplin kerja memiliki toleransi 0,701. Tabel itu menunjukkan bahwa nilai toleransi dari variabel bebas, yaitu kompetensi, motivasi kerja, dan disiplin kerja, itu nilainya lebih dari 0,10. Dan nilai VIF itu lebih kecil sama dengan 10. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi. Yang kedua ada analisis regresi linear berganda, di mana di sini saya tampilkan tabel, yang mana tabel ini dari jurnal yang saya review, di mana konstan atau kendala itu bernilai 0,848, sedangkan kompetensi itu memiliki nilai 0,221, motivasi kerja ada 0,357, dan disiplin kerja memiliki nilai 0,303. Adapun nilai R adalah 0,728 dan R square itu ada 0,530. Dan adjusted R square itu 0,514. Tabel ini akan terus dijadikan patokan untuk nilai atau hasil uji seperti uji korelasi berganda, uji determinasi, uji F, dan uji T. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan di mana Y sama dengan 0,848 ditambah 0,221 X1 atau berhubungan dengan kompetensi ditambah 0,357 X2 yang berhubungan dengan motivasi, dan 0,30 ditambah 0,303 X3 itu adalah disiplin kerja. Dari persamaan tersebut di atas dapat diartikan sebagai berikut. B1 sama dengan 0,221, berarti apabila kompetensi X1 meningkat, sedangkan motivasi kerja X2 dan disiplin kerja X3 itu bernilai tetap, maka kinerja karyawan Y akan meningkat. Yang kedua, B2 sama dengan 0,357. Berarti apabila motivasi kerja X2 itu meningkat, sedangkan kompetensi X1 dan disiplin kerja X3 itu tetap, maka kinerja karyawan Y akan meningkat. Dan yang ketiga, B3 sama dengan 0,303. Berarti apabila disiplin kerja X3 meningkat sedangkan kompetensi X1 dan motivasi kerja X2 itu bernilai tetap, maka kinerja karyawan Y akan meningkat. Dari ketiga persamaan ini tentunya memiliki satu tujuan, yaitu dapat meningkatkan kinerja karyawan. Yang ketiga ada analisis korelasi berganda. Berdasarkan tabel regresi linear tadi, dapat diketahui nilai korelasi R sebesar 0,728. Artinya, hubungan antara kompetensi, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan itu bernilai positif dan kuat. Yang keempat ada analisis determinasi. Berdasarkan tabel regresi linear diperoleh nilai determinasi atau adjusted R2 sebesar 0,514 atau 51,4%, artinya kompetensi, motivasi, dan disiplin kerja sebesar 51,4% mempengaruhi kinerja karyawan. Sedangkan 48,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Yang kelima ada analisis uji F, di mana menurut Ghazali, apabila hasil dari uji F adalah signifikan atau p-value lebih kecil 0,05, maka disimpulkan model regresi yang digunakan dianggap layak uji. Sebaliknya, jika p-value lebih besar sama dengan,
maka disimpulkan model regresi yang digunakan tidak layak uji. Berdasarkan tabel 5,13 atau tabel regresi tadi, dapat diketahui bahwa nilai signifikan uji F 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berarti model regresi tadi dikatakan fit atau layak untuk menguji data selanjutnya. Yang keenam ada t-test atau uji T. Apabila tingkat signifikasi yang diperoleh p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis dapat diterima, yaitu hipotesis 1, 2, dan 3 tadi. A. Pengaruh kompetensi terhadap karyawan berdasarkan tabel diperoleh nilai T hitung sebesar 3,103 dengan signifikan sebesar 0,003 lebih kecil 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Delta Satria Dewata. Sehingga hipotesis pertama atau H1 tadi dapat diterima. Adapun B, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan berdasarkan tabel diperoleh nilai hitung T sebesar 3,933 dengan signifikan sebesar 0,000 lebih kecil 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Delta Satria Dewata. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 2 atau H2 itu diterima. Dan yang ketiga, C. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan berdasarkan tabel regresi tadi, di mana diperoleh nilai hitung T sebesar 3,215 dengan signifikan sebesar 0,002 lebih kecil 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap karyawan PT Delta Satria Dewata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai hipotesis 3 atau H3 itu diterima. Adapun kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama A, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang berarti semakin meningkat kompetensi, maka kinerja karyawan pada PT Delta Satria ini juga meningkat. Yang B, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Delta Satria. Yang berarti bahwa semakin baik motivasi kerja, maka kinerja karyawan juga akan semakin baik dan semakin meningkat. Yang C, ada disiplin kerja. Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Delta Satria Dewata. Yang berarti bahwa disiplin kerja, semakin tinggi disiplin kerja, maka semakin tinggi juga nilai kinerja karyawan tersebut. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dari review jurnal yang saya baca ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.